3 muatan pelajaran matematika pada tematik tema 2, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, di tema 2 ini Ibu Christine hanya mengambil muatan pelajaran matematika yang ada pada tema 2. Nah, apa saja materinya? Yaitu menyelesaikan masalah tentang perkalian. Yang kedua, menjumlahkan dengan garis bilangan. Kemudian yang ketiga adalah pecahan. Nah, mari kita lanjut materi berikutnya. Nah, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah tentang perkalian. Nah, contoh, Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird, akan dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, 20 ekor ini akan dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, kira-kira Om Haris mempunyai berapa sangkar ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata Om Haris mempunyai 5 sangkar. Ya, 5 sangkar. Nah, tadi ada berapa lovebird-nya? Ada 20 lovebird. Tadi ada 20 ekor lovebird yang dimiliki oleh Pak Haris. Nah, 20 ekor ini akan kita masukkan ke dalam 5 sangkar di atas. Nah, 5 sangkar ini akan diisi oleh 20 lovebird, akan dibagi sama rata ya, akan diisi sama rata. Oke, mari kita isi satu per satu. Nah, anak-anak sambil menghitung setiap sangkar itu akan berisi berapa ekor lovebird. Nah, ternyata dalam setiap sangkar itu terisi 4 lovebird ya. Tuh, pada sangkar pertama ada 4 lovebird, sangkar kedua juga 4, sangkar ketiga 4, dan demikian pun dengan sangkar yang keempat dan kelima ya. Semua terisi dengan 4 lovebird ya. Dan ternyata bisa dikatakan bahwa 5 kali 4 itu sama dengan 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, beberapa hari kemudian tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar, sehingga sangkar burung tinggal 4. Ya, mari kita. Tadi Om Haris memiliki 5 sangkar. Nah, karena Pak Haris meminjamkan pada tetangganya, berarti sisa sangkar burung Pak Haris ada 4. Sementara burung lovebird Pak Haris itu masih ada 20. Oke, ini sisa ada 4 sangkar. Ya, akan diisi oleh 20 lovebird ya. Kira-kira apakah akan mencukupi sangkar tersebut? Ya, pasti cukup ya. Oke, mari kita isi satu per satu. Ya, ternyata setiap sangkar terisi 5 lovebird ya. Dari keempat sangkar itu, setiap sangkar terisi oleh 5 lovebird. Dan ternyata 4 kali 5 itu juga sama dengan 20. Hasilnya sama ya. Tetapi pada konsep perkalian itu itu dikatakan 4 kali 5 dengan 5 kali 4 itu dikatakan tidak sama ya. Anak-anak bisa bandingkan tadi. Yo, coba bandingkan 5 kali 4 sama dengan 20 dengan 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Anak-anak bisa bandingkan 5 kali 4 dengan 4 kali 5. Perbandingannya gimana? Tadi anak-anak sudah lihat, tadi ada 5 sangkar dengan 4
sangkar itu berbeda ya. Nah, tapi dan isi setiap sangkar itu isi lovebird-nya berbeda-beda. Dan ternyata 5 kali 4 itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Jadi sebanyak 5 kali penjumlahan 4 ya. Dan hasilnya 20. Nah, bagaimana dengan 4 kali 5 ya? 4 kali 5 itu ada 4 kali penjumlahan 5. Itu nih 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jadi penjumlahan 5 ini ada 4 kali ya. Itu hasilnya 20. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak membandingkan 5 kali 4 dan 4 kali 5 itu dikatakan berbeda ya. Tapi kalau misalnya dalam sifat pertukaran dikatakan sama ya. Tapi pada konsep perkalian yang sebenarnya itu dikatakan tidak sama ya. Tadi anak-anak sudah lihat pada saat melihat sangkar burung ya. Sampai di sini mungkin anak-anak sudah bisa paham ya. Selanjutnya kita lanjut pada materi menjumlahkan dengan garis bilangan. Nah, apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis lurus mendatar yang ditandai bilangan pada tiap titik-titiknya. Ya, itu. Nah, ini kalau misalnya anak-anak membuat garis bilangan, anak-anak menggunakan penggaris ya, penggaris yang ada. Tetapi penggaris yang ada di sini hanya ada ukuran 0 sampai 10 cm, hanya ukuran 10 cm. Nah, anak-anak bisa menggunakan yang lebih dari itu. Nah, kenapa menggunakan penggaris? Karena pada saat kita menggambar garis bilangan itu jarak antara angka yang satu ke angka berikutnya itu harus sama ya. Seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak menggunakan penggaris untuk membuat garis bilangan supaya rapi dan jaraknya juga sama. Nih, anak-anak bisa lihat 0. Ini juga anak-anak ketika tarik garis lurus, anak-anak mengikuti angka-angka yang ada pada penggaris ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh garis bilangan yang sudah diambil, ditarik garisnya yang kita menggunakan penggaris tadi. Nah, di dalam penggaris itu hanya ada bilangan caca nih. Di sini ada bilangan caca. Apa itu bilangan caca, anak-anak? Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya ini apa? Dan seterusnya itu setelah 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Tidak berakhir ya. Bisa sampai 100, bisa sampai 20, seperti itu. Jadi, anak-anak bisa menggambarkan bisa lebih dari 10. Contoh. Nah, kita bisa contoh. Tinggi bibit tanaman togar 3 cm. Setelah ditanam, sebulan kemudian bertambah 5 cm. Berapakah tinggi tanaman tersebut? Nah, ini anak-anak bisa menggunakan garis bilangan untuk menghitungnya ya. Tuh, kita buat garis bilangan dulu. Lihat, ini ada arah panah kiri dan kanan ya. Itu artinya bahwa arah panah ini itu menandakan kalau masih ada nilai yang akan bisa diteruskan ke kiri dan kanan tersebut. Itu yang tadi dikatakan bahwa dan seterusnya. Tetapi di sini kita hanya mengambil bilangan caca saja yang hanya dimulai dari 0 sampai seterusnya ke arah kanan saja ya. Nah, jangan lupa juga anak-anak, ketika anak-anak membuat garis bilangan, anak-anak membuat sebanyak penjumlahan yang telah anak-anak jumlahkan.
ya. Nah, di sini ya, tadi dikatakan tinggi bibit tanaman togar 3 cm. Nah, kita tarik garis dari 0 sampai 3 karena ini ada 3 cm. Nah, setelah ditanam, sebulan kemudian bertambah 5 cm. Nah, 5 cm itu kita ambil dari mana? Karena ini awalnya 3 cm ya. Setelah ditanam bertambah berapa sentimeter ya? Tuh, bertambah 5 cm. Jadi kita hitungnya mulai dari 3. Nih, 3 mulai di 3 bertambah 5 cm, berarti kita hitung mulai dari 3. Itu kita bisa hitung 1 2 3 4 5. Jadi dia berhentinya pada angka 8. Makanya ini ditarik garis dari sana nih, dari arah panah ya. Tadi bertambah 5 cm. Nah, tuh berarti jumlah tanaman tersebut sudah ya, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8 ya. Jadi tinggi tanaman tersebut adalah 8 cm. Seperti itu ya saat menggunakan garis bilangan. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah penjumlahan berikut. 1. 5 tambah 6 ya. Walaupun anak-anak sudah tahu bahwa 5 tambah 6 itu sama dengan 11, tapi pada saat kita menggunakan garis bilangan seperti apa nih? Seperti ini, sudah ada garis bilangan ya. Ada garis bilangan ini tadi dikatakan 5, berarti kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Tuh, ini 5 cm ditambah dengan 6, berarti ditambah 6 berarti kita hitungnya mulai dari 5. Kita ambil 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti sudah ada 6, yaitu 5 tambah 6 sama dengan 11 nih. Jadi jumlahnya itu 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi berhenti pada angka 11 ya. 5 tambah 6 pada garis bilangan itu ketika dijumlahkan akan berhenti pada angka 11 dan hasilnya 11 ya, seperti itu. Contoh yang kedua, 4 ditambah 8 ya. Seperti ini ya. Awalnya mula-mula itu kita menggambar garis bilangan dulu, baru kita hitung 4. Jadi 4 kita hitung mulai dari 0. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ditambah 8 berarti sebanyak 8 kali ke kanan. Ditambah 8 ya, berarti 8 kali mulai dari angka 4 kita hitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti pada angka berapa? Berhenti pada angka 12 ya. Nah, tadi penjumlahan sebanyak 8 dari angka 4 dihitung 8 kali ke kanan ya. Jadi 4 tambah 12 maaf 4 tambah 8 itu sama dengan 12 ya. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini untuk garis bilangan anak-anak sudah paham ya. Selanjutnya kita belajar mengenai pecahan. Apa itu pecahan anak-anak? Pecahan itu diambil dari kata pecah ya, berarti memecahkan. Tapi dalam pecahan ini yang dimaksud yaitu memecahkan dalam kita membagi sama besar. Nah, apa itu pecahan? Ya, pecahan di sini dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, untuk anak-anak lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut. Nah, misalkan ini ada 1 pizza ya. 1 pizza ini kita akan bagi
Nah, kita bagi 2, ini ukuran yang sama besar ya anak-anak. Nah, ini pizza ini kita bagi 2 menjadi ukuran yang sama besar. Nah, setiap bagiannya ini kita sebut 1/2. Nah, ini dibagi 2. Nah, setiap bagiannya ini disebut 1/2, 1/2 karena itu pizzanya 1 dibagi 2. Nah, satu pizza tersebut terpecah menjadi 2 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan dapat ditulis 1/2. Ya, di sini kita dapat lihat di mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, 1 yang ini disebut pembilang dan 2 yang di bawahnya itu adalah penyebut ya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah ini ada pizza lagi. Awalnya pizza dibagi 2, jadi disebut 1/2. Kalau yang ini sekarang dibagi 4, jadi setiap bagiannya itu disebut 1/4, 1/4 karena dibagi dalam 4 bagian yang sama besar. Demikian pun kalau misalnya dibagi 6, maka setiap bagiannya itu disebut 1/6 karena 1 dari 6 yang dibagi ya. Selanjutnya, nah ini contoh lain dari pecahan. Gambar yang pertama ini 1 ini dibagi 2, jadi disebut 1/2. 1 ini sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Demikian pun yang di sampingnya ini, 1 ini dibagi 4, maka disebut 1/4. Setiap bagiannya ini disebut 1/4 ya. Setiap bagian-bagiannya 1/4. 1 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Demikian pun ini disebut 1/3 karena 1 bagian ini dibagi 3. Nah, maka setiap bagiannya disebut 1/3. Selanjutnya, nah ini dikatakan 3/4 ya. Ini 3/4 karena ini akan mengambil bagian yang warna kuning ini 3 ya. 3 bagian yang warna kuning ini disebut 3/4 ya, karena kita mengambil dari 3 bagian dari 4 yang sudah dibagi tadi. Jadi 1 tadi ini dibagi 4. Nah, kita akan mengambil 3 bagian, maka disebut 3/4. Nah, sisanya yang 1 ini disebut 1/4 ya, seperti yang ini tadi. Karena hanya warna kuning yang diwarnai, maka dikatakan 1/4 ya, akan hanya mengambil 1/4 bagian. Nah, yang warna putih ini juga disebut 3/4 ya, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, contoh selanjutnya, nah ini lagi dikatakan 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, ini lagi saat 1 bagian ini dibagi 8 ya. 1 bagian ini dibagi 8 ya. Jadi 8-nya itu disebut sebagai penyebut ya. Coba kita hitung. Apakah benar ada 8 bagian ya? Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian. Nah, 4 itu dari mana? 4 itu karena 4 bagian ini yang diarsir ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang diarsir ini disebut 4, maka disebut 4/8. Selanjutnya, ini lagi ada lingkaran. Kenapa disebut 2/3 dan 8/11? 3 ini dari mana anak-anak? 3 ini karena 1 bagiannya ini dibagi 3, maka disebut 3, yaitu penyebut 3 ya. Kita sebut penyebut 3. 2 ini apa? 2 ini yang berwarna kuning. 1, 2 ya. Jadi 2/3. Nah, yang sisanya ini nanti jadi 1/3
3 yang warna putih. Selanjutnya di sini ada penyebutnya 11. Penyebutnya 11 itu berarti ini satu lingkaran ini dibagi 11. Coba kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 bagian. Nah, 8 ini dari mana? 8 ini yang berwarna kuning. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bagian. Jadi yang berwarna kuning ini 8, maka disebut 8 per 11. 8 sebagai pembilang dan 11 sebagai penyebut. Seperti itu. Selanjutnya ini lagi. Jadi gambar pecahan itu bermacam-macam ya anak-anak. Anak-anak bisa nanti lihat di buku paket tematik tema 2 ya. Yang penting sudah membagi bagian yang sama besar. Nah, ini persegi panjang ya. Persegi panjang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 bagian. 9 bagian ini kita sebut penyebut. Nah, 6 ini dari mana? 6 ini sebagai pembilang yang berwarna pink ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Benar ya, 6. Maka disebut 6 per 9 ya. Kalau seperti itu anak-anak untuk pecahan. Mungkin anak-anak sudah bisa paham ya. Sampai di sini anak-anak, sampai jumpa.